Nanti akan saya upload lewat YouTube. Oke, baik. Sambil menunggu yang lain, kita mulai saja kuliah kita pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah, wasyukurillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa bertemu untuk yang pertama kalinya di kelas manajemen keuangan bagi kalian di semester 3. Ya, mohon maaf kalau pertemuannya masih menggunakan media Google Meet, karena memang untuk perkuliahan tatap muka masih belum ada keputusan kapan dimulainya, sehingga sementara kita belum ada keputusan waktu kuliah tatap muka, kita masih menggunakan media daring seperti biasa. Sebelum kuliah kita mulai, karena ini pertemuan yang pertama, pertemuan kita juga yang awal, ya tak salah jika kita melakukan ta'aruf dulu. Ya, mungkin saya tidak bisa mengenal kalian satu persatu. Bisanya ini hanya melihat nama-nama yang ada di depan saya ini. Sebagian ada fotonya, sebagian hanya inisial namanya aja. Jadi mohon maaf kalau jika nanti ketemu di dunia nyata. Ini kan dunia maya ya. Kalau ketemu di dunia nyata, saya belum bisa mengenal masing-masing dari kalian. Ya, supaya perkenalannya lebih valid, lebih mengena, ya nggak salah juga kalau ada waktu nanti bisa mampir ke kampus ya. Semoga perkuliahan tatap muka segera bisa diizinkan sehingga kita bisa bertemu di kelas. Oke, baik. Di awal pertemuan kita ini, ya kalau masalah nama, insya Allah kalian semua sudah tahu nama saya. Saya dipercaya untuk memegang atau mengajar mata kuliah manajemen keuangan di semester 3. Sudah bertahun-tahun saya itu selalu bertemu mahasiswa pertama kali itu di semester 3 pada mata kuliah manajemen keuangan seperti ini, baik kelas malam maupun kelas reguler. Untuk pertama kalinya ketemu, biasanya saya cerita dulu terkait dengan mekanisme perkuliahan. Kalau untuk identitas pribadi, menurut saya kok tidak penting ya. Nanti insya Allah kalian tahu dengan sendirinya selama kuliah di UNMU nanti. Yang jelas kalau Pak Arif itu kantornya tidak di Fakultas Ekonomi. Nah, tentunya udah tahu kantornya Pak Arif di gedung rektorat. Jadi kalau ada yang mau nyari Pak Arif, nanti bisa nyarinya di sana aja. Oke, untuk pertama kalinya kita bertemu ini, kita akan mencoba memahami bersama terkait dengan tata cara perkuliahan. Secara prinsip, tata cara perkuliahan yang saya sampaikan sama dengan dosen-dosen yang lain ya, sesuai dengan ketentuan di akademik, yaitu kuliah sesuai dengan materi yang ada di RPKPS atau RPS. RPS sudah saya share di grup tadi. Monggo silakan dicek apa aja sih isi mata kuliah manajemen keuangan selama 1 semester ke depan nanti. Yang jelas materi di kelas malam dan materi di kelas reguler itu sama. Saya tidak bedain ini kelas malam, ini kelas reguler. Semuanya sama-sama mahasiswa akuntansi UNMU Ponorogo. Cuman materi yang saya sampaikan adalah materi yang standar. Artinya ya memang materi sesuai dengan kurikulum mata kuliah manajemen keuangan. Karena tadi saya tidak bedain, berarti ya memang materi itu akan saya share semua ke kalian seiring dengan waktu perkuliahan nanti. Namun yang jadi masalah, nah ini ya, jadi mohon nanti kesepakatannya juga, itu ada di waktu. Kita kuliahnya malam, jadi kuliah malam itu ya menggunakan energi yang tinggal sisa-sisanya aja.
Ya, apalagi ini malam minggu, mayoritas dari kalian jomblo, katakanlah waktunya apa ngedate, terus kok malah kuliah ngedate-nya sama Pak Arif. Ya, tapi ya apa boleh buat ya, karena ini sudah risiko bagian dari aktivitas kalian sebagai mahasiswa. Makanya kemarin saya tawarin untuk apa namanya waktu perkuliahan. Saya tahu kok kalau malam minggu itu seperti apa, cuman kemarin mayoritas memilih untuk tetap di jadwal semula, ya sudah. Saya sih setiap waktu nggak ada masalah. Ya. Kalau malam itu saya agak longgar, pokok jangan siang gitu aja. Nah, oleh karena itulah maka di waktu ini nanti saya minta kesepakatan bersama terkait dengan progres perkuliahan. Kuliah manajemen keuangan itu adalah kuliah teknis. Ya, kuliah teknis. Artinya apa? Artinya memang materi-materi yang nanti saya sampaikan banyak materi teknis. Artinya saling berhubungan antara satu materi dengan materi yang lain. Artinya juga di materi teknis itu ada progres yang tidak bisa kemudian tiba-tiba berhenti, tiba-tiba putus, kemudian pindah lagi ke materi yang lain, dan apa namanya ganti lagi dengan pembahasan yang berbeda. Atau belum selesai, kemudian saya selesaikan. Nah, ini yang saya sulit ya. Oleh karena itulah maka setting materi saya itu selama beberapa kali pertemuan, ya kita lihat aja di RPKPS ya, di RPS-nya. Saya share dulu untuk screen saya. Atau kalau kalian membuka di RPS-nya, silahkan dibuka di RPS-nya. Share ya, sudah kelihatan belum? Sudah kelihatan kah dari kalian? Saya tidak tahu masalahnya. Belum, Mbak. Belum ya? Bentar. Oke, sudah ya. Ini materi kita ya untuk RPS kita selama 1 semester ke depan. Deskripsi mata kuliah singkat ada di situ, capaian pembelajaran juga sudah saya tulis di situ. Targetnya ini, kalian mampu untuk memahami tentang bagaimana mengolah data keuangan. Pertama itu dulu, mengolah data keuangan. Nah, mengolah itu tujuannya nanti bisa dipakai untuk membuat perencanaan strategis. Ya sederhana aja, karena kita di sini tidak terlalu kompleks juga datanya. Dan bisa dipakai untuk melakukan pengukuran kinerja keuangan maupun kinerja operasional. Tujuannya itu. Jadi tolong nanti dicek lagi di pemahamannya. Apakah di setiap materi yang saya sampaikan itu sudah ada pemahaman tambahan yang arahnya nanti untuk menggunakan data, mengolah data yang berorientasi pada perencanaan strategis. Ya. Nah, disinilah materi-materi yang akan kita bahas selama 1 semester ke depan. Hari ini kita masih bicara pengantar dulu, ya, di overview aja terkait dengan manajemen keuangan, kemudian membahas tentang pasar uang, pasar modal, konsep nilai waktu uang, analisis rasio, dan seterusnya. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Masing-masing materi itu sebenarnya saya setting untuk satu pertemuan, untuk 1 kali pertemuan. Jadi kalau saya harus menyampaikan 2 materi dalam 1 kali pertemuan, wah ini ya berarti saya harus cepat banget gitu ya. Konsekuensi dari lari cepat ya hanya menyentuh di permukaan saja, banyak yang lepas, banyak yang lost. Artinya nanti ada 2 opsi yang bisa kita sepakati. Opsi yang pertama, kita masuk setiap malam minggu. Jadi terus, nggak ada jedanya. Nggak seperti di jadwal. Kalau di jadwal ada jeda. Jadi ada tanggal mulai masuknya, kemudian off, kemudian masuk lagi, off, masuk lagi begitu. Kalau nggak salah 2 minggu sekali. Nah, saya nggak ngerti apakah jadwalnya nanti crash dengan dosen yang lain untuk pertemuan di minggu berikutnya di malam minggu.
Nah, itu saya belum tahu, ya makanya perlu ada kesepakatan. Nah, kalau terpaksa, ya ini opsi kedua. Kalau terpaksa memang nggak memungkinkan untuk masuk setiap malam minggu, artinya 2 minggu sekali, maka saya akan memilih materi. Karena memang saya tidak, apa ya, tidak, eh, nggak apa ya, nggak marem lah kalau bahasa Jawa itu, nggak puas, itu aja. Kalau harus menyampaikan 2 materi itu dalam satu pertemuan dan hanya disentuh di permukaan aja. Karena malam, waktu kita terbatas. Jam 8 itu aja udah banyak yang gelisah nanti. Ya kan? Nah, oleh karena itu maka saya harus memilih. Kalau memungkinkan memang saya gabung, kalau tidak memungkinkan ya saya hanya memilih beberapa materi yang penting aja. Nah, jadi mohon nanti disepakati ya. Saya tidak minta jawabannya hari ini. Ya, monggo nanti disepakati dengan teman-teman yang lain karena yang masuk di kesempatan malam hari ini masih ya sedikit kalau menurut saya, kalau saya lihat dari jadwal absen kalian itu ada banyak, tapi yang masuk masih sedikit. Makanya nanti mohon disepakati dengan yang lain, apakah kita masuk setiap malam minggu. Kalau kita masuk setiap malam minggu enak, karena apa? Masing-masing materi pasti kebagian waktu. Tetapi kalau mengikuti jadwal, kita masuk 2 minggu sekali kalau nggak salah, maka saya akan memilih materi. Jadi ada materi yang terpaksa nanti tidak kita sampaikan karena tidak cukup waktunya. Nah, mohon itu nanti didiskusikan selama 1 minggu ke depan sebelum malam minggu depannya lagi. Ya. Saya sudah dapat informasi dari kalian bagaimana teknis perkuliahannya di manajemen keuangan kelas malam. Nah, kalau ingin melihat referensi dari materi itu, ya sudah saya tulis juga di situ. Cuman saya tidak mengkhususkan pada satu referensi tertentu. Tidak. Karena materi yang saya sampaikan sudah saya formulasi dalam bentuk PowerPoint, dan itu hasil dari gabungan beberapa referensi. Yang mana referensi-referensinya ya ada di situ itu. Monggo nanti kalian punya yang mana bukunya bisa dipakai. Atau buku manajemen keuangan apapun, pada prinsipnya boleh digunakan. Monggo, bebas. Terus kemudian yang ketiga terkait dengan proses penilaian. Nah, kalau ini insya Allah sama dengan yang lain ya. Standar ini, karena itu sesuai dengan ketentuan di akademik, bahwa nanti ujian UTS, ujian UAS, dan presensi serta tugas itu menjadi komponen dalam penugasan kalian dalam menghasilkan nilai. Nah, masing-masing punya bobot seperti itu. UTS 20%, UAS 30%, presensi 20%, tugas 30%. Jadi mohon maaf nanti kalau nilainya itu berkurang gara-gara presensi. Ya. Karena memang di aturannya akademik UNMUH, presensi harus dinilai. Jadi bagi yang masuk, bagi yang enggak, itu beda penilaiannya nanti. Kemudian kalau untuk masalah tugas, itu biasanya saya sampaikan nanti di akhir semester. Ya. Jadi menjelang UAS nanti biasanya kurang 3 pertemuan terakhir lah, misalkan begitu. Kalau pertemuannya itu mingguan, baru saya sampaikan tugasnya. Ya, monggo nanti dikumpulkan bareng dengan UAS biasanya. Kalau nanti kita masih daring sampai dengan UAS, berarti kita UAS atau UTS-nya nanti pakai Google Classroom. Jadi mohon nanti apa namanya ya masuk ke Google Classroom setelah saya kirimkan kode kelasnya. Nah, saya juga belum kirimkan kode kelasnya. Ya. Nah, ini beberapa penilaian yang akan menghasilkan nilai akhir nanti. Nah, kemudian rincian dari materi perkuliahan itu bisa kalian lihat di sini ya. Di masing-masing materi pembelajaran tiap pertemuan. Ya, kalau misalkan kita ketemuannya itu tiap malam minggu, ya kita bisa membahas semuanya. Cuman kalau nanti kalian memilih opsi yang 2 minggu sekali, ya monggo. Cuman saya akan memilih materi, ya, sehingga kita tidak bisa pure menggunakan materi yang ada di RPS ini. Oke, mungkin begitu saja ta'arufnya untuk membuka materi kita di manajemen keuangan malam hari ini.
Mungkin ada yang mau ditanyakan terkait dengan apa ta'aruf ini tadi? Monggo silakan. Mohon maaf Pak, mau bertanya. Iya, Mbak Dini. Kalau misalkan itu nanti selain hari Jumat, Sabtu, dan Minggu gitu, nggak apa-apa Pak? Kalau malam, seolah lebih banyak nggak apa-apa. Saya itu punya tanggungan, cuman sementara ini ya, Mbak, sementara ini ya. Malam Minggu cuma sama kalian, terus malam Selasa itu sama Prodi Ekonomi Syariah. Hanya itu, sementara ini ya. Sementara Prodi Ekonomi Syariah belum ini, apa namanya, belum mengubah jadwal. Jadi kalau mengubah jadwal, insya Allah nanti ya mungkin agak terbatas. Cuman gini aja, kalau misalkan kelas ini memang mau mengubah jadwal, boleh. Kalau memang lebih duluan mengubah jadwal, ya nggak apa-apa. Nanti saya prioritaskan dulu untuk yang kelas akuntansi, kelas malam, sama yang satu kelas di ekonomi syariah yang malam Selasa. Udah. Kalau misalkan nanti selain malam Selasa, monggo silahkan. Insya Allah bisa. Kalau nanti ada apa perubahan jadwal lagi yang daring malam, ya sudah menyesuaikan lagi di luar jadwalnya ekonomi syariah, ya ekonomi syariah sama eh, kelasnya akuntansi. Ya, monggo silakan nanti disepakati Mbak Dini dengan teman yang lain. Sudah ada kesepakatan belum Oh, kira-kira? belum ada Pak. Nanti didiskusikan dulu nih Pak. Ya, betul. Nanti diskusikan dulu dengan teman-teman yang lain. Pertama terkait dengan waktu, ya. Ya saya berharap kalau bisa setiap minggu, ya setiap seminggu sekali kita ketemu supaya materi bisa tersampaikan Oh iya. semua. Saya harapnya begitu. Cuman ya saya tidak maksa, saya tidak maksa. Jadi mohon nanti diskusi aja kalau memang teman-teman keputusannya ya tetap ya dua minggu sekali, ya monggo, nggak apa-apa. Tapi konsekuensinya ya tadi materi tidak akan bisa tersampaikan semua. Jadi nanti saya pilihkan materi yang urgent-urgent saja. Terus waktunya kapan? Monggo. Kalau misalkan malam minggu kok, aduh, waktunya sama yang lain nih. Ya monggo nanti diubah. Maka dari itu kemarin sudah saya tawarkan. Silahkan, saya ubah. Yang penting saat ini jangan malam Selasa, itu aja. Kalau malam Selasa, kita sudah sama Prodi Ekonomi Syariah. Oke, itu ya. Oh iya Pak, terima kasih. Oke. Ada yang lain mungkin yang mau menyampaikan? Oke, nggak apa-apa. Disampaikan lagi nanti. Kita sementara lanjut ke materi kita di overview manajemen keuangan pada malam hari ini. Materi insya Allah juga sudah saya share ke kalian di grup tadi. Monggo nanti setiap materi yang saya sampaikan, ya biasanya nanti nge-share materi itu ya sebelum perkuliahan. Ya kalau memungkinkan ya agak apa namanya agak awal, tapi kalau secara waktu belum memungkinkan ya agak mepet kayak tadi. Insya Allah tetap saya akan share. Kemudian pesan saya materinya tolong di save ya, karena ya namanya grup ya kan nanti kan ketumpuk-tumpuk dengan apa aktivitas yang lain nanti apa apalagi yang suka bersih-bersih apa settingan ya suka bersih-bersih history ya nanti kebersih belum ke download kan. Usahakan setiap kali saya share itu bisa download dan di save ke tempat yang aman ya supaya nanti pada saatnya kita butuh untuk belajar itu materi bisa kita buka lagi. Seperti saya sampaikan juga nanti kuliah kita ini saya rekam. Rekamannya nanti saya upload di akun YouTube saya. Nanti link akun YouTube-nya akan saya share lagi di grup. Jadi kalau misalkan pengen belajar lagi, ya nggak apa-apa, dengerin saya cerita itu lagi di YouTube tapi ya. Sambil buka materi. Nah, kalau materinya nanti bukanya lewat Google Meet seperti ini, saya rasa kok agak kecil ya. Apalagi kalau kalian ngikutinya pakai handphone, ya agak kecil. Jadi saran saya sih sebenarnya cukup mendengarkan suara saya dulu. Sementara saya belum cerita teknis ya. Kalau cerita teknis ya mohon
nanti sambil apa ya, sambil melihat slide saya, atau slide-nya di laptopnya sendiri atau di print hard copy-nya, kemudian nanti dipakai untuk belajar. Monggo, mana yang lebih memungkinkan silakan. Nah, pertemuan kita malam hari ini akan membahas terkait dengan apa namanya, tinjauan umum manajemen keuangan, pengantar manajemen keuangan secara awal dulu aja. Oke, kenapa sih sebenarnya kita perlu pelajarin ini? Ya, selain karena memang itu bagian dari kurikulum, tapi yang lebih penting lagi sebenarnya adalah untuk memberikan cara berpikir yang harusnya mulai bergeser di usia kalian. Ya, saya asumsikan usia kalian adalah ya usia mahasiswa semester 3. Ya, nggak tahu kalau ada di antara kalian yang usianya sudah lebih, ya karena pekerjaan atau apa baru masuk kuliah saat ini. Tapi di usia mahasiswa semester 3, ya, itu harusnya memiliki cara berpikir terkait dengan keuangan yang sedikit mulai harus berkembang. Kalau sementara ini kita bicara keuangan itu sama dengan yang namanya uang, pada kesempatan kali ini kita mulai harus bisa memberikan arti yang berbeda, bahwa keuangan itu tidak sama dengan uang. Apalagi kalau ditambahi dengan istilah manajemen. Manage, yaitu pengelolaan. Jadi pengelolaan keuangan, bukan pengelolaan uang. Ya. Karena apa? Karena antara keuangan dan uang itu sebenarnya beda. Ada dua hal pokok nanti di dalam ilmu keuangan yang berbicara terkait dengan definisi keuangan itu sendiri. Ya. Saya tidak akan mendefinisikan keuangan adalah catat. Nah, enggak ya. Enggak, saya tidak tipikalnya seperti itu. Saya ngajar, tipikalnya adalah cerita. Cerita terkait dengan kondisi real. Karena apapun yang saya ajarkan itu tidak melulu hanya dalam konteks teoritis. Tetapi coba saya dekatkan konteks teoritis itu dengan kondisi real. Minimal kondisi real itu adalah kondisi ketika kita harus bersikap dengan cara berpikir. Minimal itu. Kalau memungkinkan ya saya kasih contoh. Cuman kalau saya ngasih contoh itu nggak sukanya gini. Saya mencontohkan sesuatu yang mana contoh itu yang tahu cuma saya. Kalian belum tahu. Nah itu saya rasa hanya kayak orang bertepuk sebelah tangan gitu kan. Yang tahu cuma saya hanya cerita ya. Seolah-olah kalian didongengi gitu ya. Ngantuk di luar. Nah, makanya yang saya ceritakan ini lebih mengarah ke cara berpikir. Kalau kalian mengikuti apa yang saya ceritakan itu dengan logika kalian, insya Allah apa yang saya ceritakan itu akan membuka logika kalian. Tapi kalau kalian mengikuti yang saya ceritakan dia sekedar hanya menggugurkan kewajiban sebagai mahasiswa yang harus ikut kuliah, ya sudah, biasanya itu ya habis isak ntar lagi hilang gitu. Nah, oleh karena itulah maka monggo gimana caranya menangkap apa yang saya sampaikan dengan cara seperti itu. Yang penting apa yang saya sampaikan itu mampu kalian cerna, mampu kalian pahami, dan kalau misalkan kalian belum mampu memahami, belum mampu mencerna apa yang saya sampaikan, silakan untuk bertanya. Boleh di akhir waktu perkuliahan, karena pasti saya kasih kesempatan kalau di akhir waktu perkuliahan, atau pada saat kuliah masih berjalan, monggo. Silakan, langsung di-unmute speakernya aja, terus matur, Pak, ada yang saya tanyakan. Begitu, nggak apa-apa. Nah, kembali lagi ke masalah keuangan. Ada dua hal pokok di dalam ilmu keuangan itu yang harus kita pahami dalam memaknai yang namanya keuangan itu. Sekali lagi saya katakan keuangan beda dengan uang. Saya tidak perlu lagi cerita kalau uang ya, kalian sudah tahu. Gitu. Tetapi kalau keuangan itu apa? Ketika kita berpikir terkait dengan keuangan di sini, berarti kita harus berpikir tentang sebuah proses. Ya, berpikir tentang sebuah proses. Yang pertama, proses untuk membuat penilaian atau valuation. Ya, apa itu penilaian?
penilaian adalah suatu proses di mana kita memaknai yang namanya uang dari sebuah sudut pandang. Semakin banyak sudut pandang yang nanti kalian taruh di situ, maka semakin kompleks kita memberikan penilaian. Nah, seperti itu. Di mana hasil penilaian itu nanti kalian akan menghasilkan sebuah informasi. Nah, informasi itu nanti akan menguatkan kalian untuk bicara terkait dengan apa yang harus dilakukan. Apa yang harus dilakukan? Artinya apa? Artinya kita bisa mengambil keputusan. Mengambil keputusan itu tidak melulu hanya ketika kita berpikir terkait suatu masalah. Anggaplah setiap kehidupan ini, setiap apa yang terjadi di dalam keseharian kita, itu pasti tidak lepas dari adanya sebuah masalah. Ya, tergantung kalian memaknai masalah itu bisa untuk kita pikirkan atau masalah itu ya hanya lalu, hanya lewat. Ya, terserah, monggo. Tetapi kalau menurut saya, silahkan nanti diidentifikasi. Jika masalah itu menyangkut masa depan kalian, maka itu ya harus dipikirkan. Tapi kalau masalah itu hanya sekedar informasi masa lalu, informasi saat ini, ya monggo, itu sekedar hanya dimengerti. Nah, kenapa? Karena ketika mengambil keputusan itu, fungsinya adalah menyikapi kejadian itu saat ini dan nanti, bukan kemarin. Ya, karena kita berjalannya maju. Waktu itu kan tidak pernah mundur. Waktu itu kan tidak pernah diem, tidak pernah berhenti. Waktu itu jalan, dan jalannya adalah ke depan. Sehingga future is start here. Ya. Jadi masa yang akan datang itu dimulai dari saat ini dan terus-menerus terjadi. Nah, karena dia terus-menerus terjadi, maka segala sesuatunya itu juga akan ikut bergerak. Ya, ikut bergerak. Nah, oleh karena itulah maka nanti kita harus sama-sama berada pada pergerakan yang ada di situ. Tetap nanti kalau kita tidak mengikuti pergerakan dari waktu, maka ada dua kemungkinan. Yang pertama, ya kita ditinggal oleh waktu. Dan yang kedua, mungkin kita ditabrak oleh suatu keadaan. Nah, itu semuanya sakit. Apalagi sesudah ditabrak, ditinggal. Nah, tabrak lari. Nah, itu kan sakit. Nah, terus gimana kita supaya terus bisa berada pada zona waktu yang sama? Berarti kita harus menyadari pergerakan itu. Ini loh, kayak kita naik mobil, kita naik motor. Ketika kita naik motor, ketika kita naik mobil, itu kan pasti tahu kita mau kemana. Sehingga kita bisa membayangkan, kita bisa merencanakan selama perjalanan itu nanti berapa lama, apa yang kita lakukan, kemudian nanti endingnya di mana, apa yang mau kita lakukan. Nah, sehingga ketika kita tiba pada tujuan yang kita tetapkan, maka kita bisa segera mengambil langkah atau aktivitas sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Tidak mendadak kemudian kita amnesia. Loh, kok saya di sini? Tadi saya di sana. Nah, tidak menyadari pergerakan. Ya kayak apa ya? Kayak hewan yang masuk ke dalam kendaraan kita gitu ya. Ya sudah, dia tidak tahu. Tadi tahunya di rumah, kok tiba-tiba turunnya tidak di rumah. Nah, dia nggak ngerti proses. Kalau kita tidak boleh. Nah, karena apa? Karena kita harus sadar kondisi waktu. Nah, salah satu cara untuk menyadari kondisi waktu tadi adalah memberikan penilaian terhadap aktivitas yang ada di dalam waktu tersebut. Itu salah satu tanda kalau kita menyadari bahwa kita berjalan pada sebuah dimensi waktu. Contohnya gimana, Pak? Nah, gini, anggaplah kita bicara terkait uang Rp2.000. Ya, kita bicara uang Rp2.000. Kita tadi mau bicara terkait dengan nilai uang Rp2.000. Nah, nilai itu baru akan terasa kalau di dalamnya kita masukkan dimensi waktu.
Ayo, kita tarik mundur lah, flashback. Ya, mengingat-ingat balik 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu kalian sekolahnya masih pagi hari berangkatnya. Pakai baju merah putih. Ya kan? Ada kan? Semuanya gitu toh? Nah, pasti semuanya yang ada di sini itu dulu kan dilahirkan. Enggak Pak, saya enggak dilahirkan Pak. Saya tiba-tiba gede. Saya di-download dulu lahirnya. Kan enggak. Pasti dilahirkan. Nah, sehingga ketika bayangin 10 tahun yang lalu masih bisa. Coba 10 tahun yang lalu kita bayangin dikasih orang tua kita uang Rp2.000. Mau berangkat sekolah, ya minta sangu, kasih uang Rp2.000. Ya, insya Allah 10 tahun yang lalu uang 2.000 itu sangat berharga. Apalagi kalian waktu itu masih SD. Ya. Yang ada di sekitar sekolah kalian itu ya segala sesuatu yang harganya jauh di bawah 2.000. Sehingga dengan uang 2.000 itu sudah bisa macam-macam. Wis nraktir koncone wani. Ya kan? Nah, Rp2.000. Kita bisa bayangin saat itu seperti apa pemakaian uang Rp2.000. Sehingga saat kita bisa bayangin saat itu uang Rp2.000 itu seperti apa, maka kita bisa memberi nilai pada uang 2.000 itu sebermanfaat apa 10 tahun yang lalu. Dah, jalanlah waktunya. Nah, kayak sinetron. 10 tahun kemudian. Sekarang ya, kita bicara present time. Sama dengan pakai uang Rp2.000. Coba sekarang rasanya piye. Ketika kalian mau pergi, mau kemana gitu, ya minta uang sama orang tua dikasih 2.000. Iya rasanya. Wah, macam-macam kan itu, nggak bisa terbayangkan. Cuma 2.000 terus saya nggak punya uang yang lain. Ya, terus kenapa kok perasaanmu beda dengan uang Rp2.000 10 tahun yang lalu? Kan jumlahnya nggak berubah loh. Sama-sama 2.000-nya. Rp2.000 yang 10 tahun yang lalu, Rp2.000 sekarang jumlahnya sama. Nggak beda. Tapi kenapa kok rasanya beda? Nah, kenapa kok rasanya beda? Karena sudut pandang yang kalian pakai untuk menilainya itu juga beda. Nah, tadi ya saya sebut penilaian itu kan ada dimensi waktu. Penilaian itu ada sudut pandang. Nah, dimensi waktu present itu beda dengan dimensi waktu past. Di mana sudut pandangnya saat dimensi past itu hanya simple ya. Paling buat jajan dengan harga yang murah. Tapi sekarang kebutuhan udah banyak, apa-apa sudah mahal, segala sesuatu itu nilainya sudah diawang-awang, ya kan? Dengan uang 2.000 paling diparkir, gitu kan? Paling diparkir, cukupnya. Nah, sehingga nilai uang 2.000 ternyata selama 10 tahun itu jauh menurun. Walaupun secara jumlah sama. Nah, kalau begitu apa keputusannya? Nah, ini. Keputusannya berarti kita akan memposisikan uang 2.000 itu beda antara 10 tahun yang lalu dan saat ini. Nah, ini ya. Ini kalau kita bicara pada konteks yang sederhana. Kalau kita bicara dalam konteks akuntansi ya, seperti itu contohnya. Ya, keputusan untuk membeli Aktiva. Apa contohnya? Handphone. Nah, itu aja. Saya tidak bicara terkait dengan perusahaan ya. Kalau perusahaan tuh ya diawang-awang. Itu bicara realitas sehari-hari aja. Pengen deh beli handphone baru. Nah, kan gitu kan. Pertanyaan pertama itu udah duit pora. Ya pasti gitu kan. Punya. Nah, oke, punya. Cuman uang itu kita anggarkan untuk beli HP apa enggak? Ya enggak, Pak. Lah enggak ya nanti dulu. Ya kan? Oh, dianggarkan, Pak. Oke, kapan nganggarkannya? Sekarang. Nah, kalau sekarang barusan aja, ya itu bukan anggaran namanya. Nah, ya itu karena apa ya dipengaruhi oleh nafsu, pengen ya. Karena kita harus mulai bisa bedain mana keinginan dan mana kebutuhan. Di situ loh yang paling penting. Salah satu indikator yang dipakai untuk melakukan penilaian. Kalau kita nganggarkan, oke, kapan nganggarkannya? Oh, udah lama kok, saya nabung. Setelah memang saya sengaja setiap gajian tak sisihnya 10.000. Nah,
rencananya mau tak pakai BUI-HP. Udah berapa lama? Yuk, 5 tahun ada Pak. Ya, kira-kira udah cukup. Kalau seperti itu memang sudah direncanakan dari jauh. Ya kan? Nah, beda cerita kalau misalkan mendadak kita pengen gara-gara tahu adanya iklan. Nah, karena pengen itu tadi. Sehingga kadang kita tidak ngecek HP yang kita beli itu sebenarnya mau dipakai untuk apa. Kalau misalkan kita membeli, dan itu lebih banyak dipengaruhi oleh faktor keinginan, biasanya yang jadikan orientasi adalah merek dan spek. Karena gitu aja. Ya karena apa? Karena itu bagian dari lifestyle. Sebab pengennya tadi, keinginannya tadi yang digunakan untuk dasar pembelian. Beda kalau dengan kebutuhan. Kalau kebutuhan berarti kita sudah bisa melihat secara detail. Kita butuh HP itu apa tujuan? Ya HP sing kena tinggi WA. Oke. HP sing kena tinggi medsos. Oke. HP yang punya penyimpanan yang lumayan besar. Oke. HP yang punya prosesor yang lebih kencang biar cepat. Oke. Nah, kalau seperti itu aja kira-kira merek yang ada di luar sana banyak. Sehingga tergantung budget kita. Ya kan? Budget kita berapa? Mulai 1 juta, 2 juta, 3 juta, ya maksimal 10 juta udah bagus banget. Tetapi kalau kita membelinya itu berdasarkan dari lifestyle, ya gaya hidup, berarti kan harus branding yang dijadikan orientasi. Nah, kalau sudah bicara branding, itu harga, uang, itu sudah tidak ada nilainya lagi. Ya, HP sampai 20 juta. Nah, ya kan? Padahal dengan spek yang sama, kita dapat dengan harga 5 juta. Kira-kira. Nah, itu loh yang harus kita gunakan sebagai dasar penilaian. Keputusan membeli aktif. Nah, kenapa? Karena keputusan itu harusnya akan dilakukan jika nilai aktiva itu lebih tinggi dari biaya yang dikeluarkan. Harusnya ketika kita beli HP harga 5 juta, itu harus menghasilkan nilai manfaat yang nanti menghasilkan lebih dari 5 juta. Ya lebih, Pak. Oh, gaji saya aja 1 bulan itu sudah 4 juta loh. Paling 2 bulan udah balik. Bukan itu masalahnya. Bukan itu maksudnya juga. Yang disebut nilai di dalam aset itu adalah nilai ketika aset itu terdepresiasi, terdepresiasi yang kemudian memperoleh manfaat atas depresiasinya itu. Semua aktiva tetap itu menyusut. Pasti kalian sudah diajarin itu. Ya, tapi penyusutan itu nanti harusnya menghasilkan nilai yang lebih. Sehingga ketika misalkan kita beli HP harga 5 juta, dengan penyusutan 10% ya, per tahun, dengan membeli HP seharga 20 juta, dengan penyusutan sama-sama 10% per tahun, biaya penyusutannya itu jauh beda. Nah sekarang, apakah perolehan dari pendapatan kita dibanding dengan biaya penyusutannya tadi lebih besar atau lebih kecil? Kalau kita beli HP 20 juta dengan 10%, berarti kan setiap tahun kita berkurang sebesar 2 juta rupiah. 20 juta ya. 2 juta rupiah. Nah sekarang setiap periode penyusutan kita memperoleh berapa dari penggunaan aktiva tetap tadi. Nah, kalau memang penggunaan aktiva tetap tadi menghasilkan lebih dari biaya penyusutannya, ya, itu masih mending. Masih mending. Tapi kan kita tidak hanya melihat biaya itu dari penyusutan saja. Karena ada beberapa biaya operasional yang lain. Nah, itulah yang nanti kita gunakan untuk dasar melakukan penilaian. Nah, oleh karena itulah, maka data-data yang kita butuhkan untuk membuat penilaian itu tidak lepas dari data laporan keuangan. Sehingga antara akuntansi dan keuangan itu ada relevansi yang dekat. Walaupun secara prinsip sebenarnya berbeda. Keuangan dan akuntansi itu beda di orientasi. Kalau akuntansi itu orientasinya pada aspek review, aspek tinjauan.
yang mana tinjauan itu berdasarkan data yang sudah terjadi, yang akhirnya nanti dibuat untuk menjadi laporan keuangan. Ya. Jadi meninjau apakah ada kesesuaian antara bukti dengan realitas. Kalau sudah sesuai, berarti kita susun menjadi laporan yang berstandar akuntansi. Tapi kalau keuangan tidak. Keuangan itu orientasinya adalah di cara berpikir, di cara mengelola. Ya. Nah, karena kita bicara cara, maka kita melibatkan 3 dimensi waktu sekaligus. Dimensi masa lalu, dimensi sekarang, dan dimensi yang akan datang. Namun dimensi masa lalu itu sebenarnya hanya dipakai sebagai bagian dari pengambilan keputusan. Karena dimensi masa lalu itu dipakai untuk mengambil keputusan sekarang. What do we do now? Kita mau apa sekarang? Nah, ketika kita punya pikiran kita mau apa sekarang, berarti kemarin bagaimana? Nah, karena untuk bisa melakukan saat ini, dasarnya adalah kemarin. Nah, tetapi tidak berhenti sampai di situ. Karena apa? Ada satu masalah lagi, yaitu yang akan datang dan itu pasti terjadi. Oleh karena itu, kita berpikir bahwa di masa yang akan datang, kita akan melakukan apa? Kita mau kemana? Where do we go from here? Karena waktu ini tidak akan selamanya. Waktu ini nanti akan berganti dengan waktu esok. Nah, kalau kita tidak menyiapkan waktu esok, maka saat kita tiba di waktu esok, maka kita tidak tahu terus mau apa. Nah, seperti inilah di dunia keuangan. Sehingga kalau keuangan itu nanti kita sandingkan dengan manajemen tadi, maka kita akan menggabungkan pemahaman masalah keuangan ini dengan prinsip manajemen. Prinsip manajemen kan ada 4, ya: planning, organizing, activating, and controlling. Ya. Perencanaan, ya, kemudian organizing, ya, mengorganisasikan atau mencari relasi terkait dengan penerapan rencana itu, activating, ya, kita melakukan activity-nya, dan yang terakhir activity itu dikendalikan lewat controlling. Nah, itu prinsip manajemen. Nah, sekarang apa yang ada di planning sampai di dalam controlling tadi? Ya, yang ada di dalamnya adalah konteks-konteks yang ada di dalam proses pengelolaan keuangan. Jadi seperti itu cara berpikir. Nah, sederhananya bagaimana, Pak? Sederhananya ya begini. Ketika kita misalkan punya gaji, ya, ini saya bilang gaji karena kelas malam rata-rata sudah bekerja. Tidak penting berapapun gajinya itu. Yang penting kita menyadari bahwa jumlah itu adalah jumlah yang akan kita gunakan untuk menapaki waktu selama 1 bulan ke depan. Nah, oleh karena itu di situ nggak mungkin kalian itu terima gaji kemudian save gitu aja, nggak berpikir terus kemudian diopo duitnya. Nah, tahu mikirin nanti Pak kalau misalkan sudah mau dipakai. Ya kalau untuk hal-hal yang sifatnya rutin is okay, ya. Rutin, karena rutin itu yang mengulang-ulang gitu-gitu aja tiap bulan. Tetapi kalau hal-hal yang sifatnya dipakai untuk berkembang, ya itu memang nggak boleh direncanakan dalam waktu yang mendadak. Salah satu berkembang itu apa tuh? Ya kayak kalian sekarang ini lah, kuliah. Kenapa kuliah? Ngapain susah-susah kuliah? Wong malam minggu ya dolan kok kuliah. Gitu. Kalian yang cari masalah kan. Waya penak-penak yang ngomah bahagia gitu menikmati akhir pekan kok malah kuliah, malah mikir. Ketemu Pak Arif sih, dijak mikir sih, malah minggu kok mikir. Nah, misalnya dewe kuliah kan gitu. Ya, jadi ini adalah salah satu bentuk untuk mengupgrade otak kita. Ya nggak tahu apakah sebelum ketemu Pak Arif itu kalian sudah punya cara berpikir seperti itu, atau ada orang lain yang pernah bicara seperti itu, tapi setidaknya ketika misalkan di sini adalah waktu perkuliahan, Anda tahunya, ya paling nggak kita coba gunakan apa yang disampaikan itu tadi untuk mencoba memperbaiki kalau bahasa saya
memperbaiki cara berpikir. Nah, karena dari sinilah akhirnya nanti kita akan terbiasa untuk melakukan proses penalaran terkait dengan suatu masalah. Masalah itu bukan untuk ditinggalkan, masalah bukan untuk dihindari, masalah itu untuk diselesaikan. Tetapi cara kita menyelesaikan kadang beda. Apa yang membedakan? Kemampuan. Kalian nanti lulus S1 katakanlah begitu, saya yakin cara kalian berpikir terkait dengan penyelesaian masalah pasti jauh beda dengan teman-teman yang nggak kuliah. Mohon maaf kalau misalkan ada yang nggak kuliah. Ya. Nah, karena apa? Karena selama perkuliahan kalian sudah diberikan banyak informasi, diberikan banyak mekanisme yang sebenarnya kalau kalian mau pakai itu untuk berpikir, itu sudah cukup untuk mengurai sebuah permasalahan menjadi solusi. Nah, disinilah makna dari keuangan itu. Nah, di dalam teori keuangan itu ada 3 bidang yang biasanya menjadi kelompok besar terkait dengan penggunaan masalah-masalah keuangan itu. Ya, ini banyak ya. Nanti monggo silakan dibaca untuk lebih detailnya. Yang pertama adalah masalah corporate finance. Itu pasti. Perusahaan level apapun, mulai level UMKM sampai ke level perusahaan go public, pasti mempunyai yang namanya pengelolaan di bidang keuangan. Nah, oleh karena itulah maka mereka pasti membutuhkan orang-orang yang support untuk masalah yang ada di dalamnya. Kalau mungkin selama ini kita masih ada di bidang UMKM, ya nggak apa-apa. Karena memang kita masih belajar support untuk mengatasi keuangan. Kalau nanti seiring dengan waktu, maka dengan sendirinya perusahaan UMKM akan membesar atau kalian akan memperoleh job baru yang memang sesuai dengan penambahan kemampuan kalian. Ya. Nah, seperti itu. Nah, secara teknis, di dalam pengelolaan keuangan perusahaan itu ya lebih banyak dibedakan dalam beberapa aspek. Yang pertama bisa di aspek yang ada di aset. Ya. Dimana kalau kita bicara aset, pasti bicara neraca. Sisi aktiva, sisi pasiva, ya, baik itu mungkin modal, mungkin nanti hutang. Nah, itu adalah sesuatu yang sangat berpotensial memunculkan masalah. Nah, kalau di dalam teoritisnya ya seperti itu aja, ya ini kan teori aja ya. Nah, tapi dalam konteks realnya ya tergantung dari kondisi di masing-masing. Tapi di dalam aset itu yang paling sering krusial menjadi masalah pertama adalah pengakuan. Ya, pengakuan. Pengakuan terkait dengan nilai aset dan penyusutannya. Kemudian pengukuran. Ya, pengukuran dari nilai-nilai yang ada di dalam aktiva lancar. Ya, kalau aset kan aktiva tetap ya. Ya, itu dari aktiva lancar. Itu perlu ada pengukuran. Bagaimana kita mengukurkan? Bagaimana kita mengukur piutang? Bagaimana mengukur saham misalkan investasi? Ya, semuanya itu nanti butuh kemampuan dalam pengelolaan keuangan. Dan ada teori-teori yang nanti bisa dipakai untuk mendasari teknisnya. Nah, ini kalau kita bicara tentang keuangan perusahaan. Kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan investasi. Nah, investasi itu pasti dilakukan oleh siapapun orang yang berpikir tentang masa depan. Cuman kadang kita nggak sadar bahwa aktivitas itu adalah bagian dari investasi. Kalau memang investasinya itu berada pada sebuah rutinitas. Tetapi kalau investasi itu ada di bagian yang sifatnya perencanaan, yang memang direncanakan untuk menjadi besar pada suatu waktu tertentu, maka kita pasti akan memakai sebuah aplikasi. Aplikasi investasi. Bisa pakai software-software yang sudah banyak sekali terjadi, baik itu di handphone, baik itu di komputer, yang ada di internet, banyak banget investasi-investasi yang berada pada dunia maya. Atau kita langsung masuk aja ke objek investasi yang jelas, misalnya apa sektor real, ya,
bisa juga sektor keuangan. Nah, monggo tergantung dari kemampuan kalian. Kemampuan itu kemampuan dari SDM-nya dan kemampuan dari SDA-nya. SDA mungkin banyak duit, tetapi kalau SDM nggak mampu ya entek itu. Atau sebaliknya SDM mampu tapi duitnya nggak enak, ya tapi jalan aja walaupun kecil. Karena saat ini investasi bisa dimulai dari modal yang kecil. Nah, seperti itu. Nah, tapi yang paling penting bukan jumlah, sekali lagi. Karena jumlah itu ketika masuk ke dimensi waktu sudah tidak berarti. Yang penting adalah bagaimana cara kita membangun penilaian atas investasi. Insya Allah nanti ada materi kuliah sendiri terkait itu di manajemen keuangan. Nah, kemudian yang C adalah ketika kita masuk investasi itu ke dalam sektor keuangan. Maka nanti kita akan masuk ke pasar keuangan, pasar perantara, dan pasar modal. Nah, pertemuan kita berikutnya nanti akan kita bahas terkait dengan itu. Ya. Yang jelas secara pengantar dulu, kalau kita bicara terkait dengan pasar keuangan, maka di situ kita harus mempunyai banyak sekali pengetahuan terkait tentang bagaimana kita mengendalikan investasi yang ada di sektor keuangan itu. Ya berarti kita harus membuat sebuah valuation-nya tadi, penilaiannya dengan metode yang jelas, sehingga kita mampu membangun keputusan yang valid. Ya. Atau kalau kita tidak mampu untuk sendiri, maka kita bisa melibatkan pihak perantara, ya, intermediaries. Bisa bank, bisa lembaga-lembaganya, misalkan asuransi, misalkan seperti itu. Atau ini reksadana, nah, atau broker. Nah, itu banyak sekali. Tergantung kita mau berada di mana. Atau kalau misalkan kita mau investasi sektor real, apa misalkan bikin usaha apa? Warung. Ya oke, warung yang bagaimana? Buatlah warung yang berbeda dengan warung yang ada. Kalau kalian buat warung sekedar latah, ikut-ikutan aja, ya sudah. Paling ya sebentar disukai, bentar lagi juga nggak disukai ya. Apalagi kalau salah taruh posisi, ya. Rame tapi sing rame orang lewat, bukan rame orang beli. Ya percuma gitu. Nah, inilah hal-hal yang memang perlu kita valuation. Kita buat penilaiannya. Sekali lagi, orientasinya apa? Orientasinya tidak kok mendadak kaget. Kok nggak bisa? Kok gagal? Nah, itu kan mendadak kaget. Orang yang mendadak kaget seperti itu berarti orang yang memang dalam prosesnya tidak menjalani, tidak berproses. Ya. Kalau kita memang mau berproses, tentunya kita tidak kaget. Karena apa? Sebelum segala sesuatunya itu berakhir, kita sudah tahu bahwa itu tidak berhasil atau itu bisa berhasil. Nah, ini yang ketiga. Kemudian yang berikutnya terkait dengan karir. Nah, kalau karir saya sudah nggak perlu cerita ya. Kalau kalian udah ngerti lah, kalian juga sudah banyak bekerja kok. Bendahara, pengawas, CVO, itu fund manager, intermediary institution. Enggak lah, saya nggak cerita itu. Nah, sekarang kita bicara terkait dengan tujuan. Terus kenapa kok kita melakukan pengelolaan? Selain hanya sekedar untuk menjaga bahwa penggunaan uangnya itu efektif dan efisien. Tujuan utamanya itu inilah, the wealth of the shareholders. Itu kalau kita bicara dalam perusahaan. Jadi bagaimana semua pihak yang ada di dalam usaha kita ini, yang ikut andil di dalam usaha ini, itu semuanya baik-baik saja. Wealth, ya, sehat. Makmur. Nah, seperti itu. Kalau misalkan semua baik-baik saja, tidak ada yang namanya perasaan untuk negatif thinking. Sehingga positive thinking. Nah, ketika kita sudah positif, aura yang ada di situ juga aura yang positif. Sehingga segala sesuatunya itu nanti jadi baik-baik saja. Jadi enak untuk berjalan. Nah, sehingga ketika kita menyikapi segala sesuatunya itu dengan enak, maka otak kita itu akan berpikir secara lancar. Dan endingnya, hasil yang kita rencanakan itu selalu tercapai. Maka,
kita harus jelas dulu yang kita sebut dengan hasil yang mau dicapai itu apa. Nah, kalau kita bicara di perusahaan, kita ada the world of shareholders. The world of shareholders itu ditandai dari pergerakan harga saham. Ketika harga sahamnya itu semakin naik, misalnya, maka disitulah bukti bahwa perusahaan itu semakin baik. Ya, kenapa? Karena kalau dilihat dari situ, dari rumus-rumus yang ada di situ, maka yang menjadi orientasi shareholders itu ada dua. Yang pertama adalah profit, yang indikasinya nanti ditunjukkan dari dividen, dan kenaikan harga saham yang ditunjukkan dengan capital gain. Ya, kalau harga sahamnya itu dari waktu ke waktu itu beranjak naik, maka tidak perlu nunggu setahun, maka nilai dari saham kita itu sebenarnya semakin besar seiring dengan naiknya harga saham. Kemarin pertama belinya per lembar Rp1.000, kemudian selama beberapa bulan kok naik menjadi Rp3.000. Berarti kan sudah selisih sebesar Rp2.000. Nah, Rp2.000 per lembar kali berapa jumlah lembar yang kalian beli di dalam usaha itu. Nah, di situ sudah ada yang namanya keuntungan dari selisih nilai. Nah, dari situlah yang kita sebut dengan nama capital gain. Kalau misalkan kita jual kembali, toh kita sudah dapat keuntungan sebesar Rp2.000 per lembar. So, earning per share, EPS. Nah, itu semua sebenarnya adalah sebuah orientasi. Dan orientasi itu akan berhasil jika masing-masing pihak yang terlibat di dalam pengelolaan itu punya orientasi yang sama. Kalau orientasinya beda, ya sudah, lama berhasilnya karena harus penyesuaian dulu. Nah, oleh karena itu, maka ketika misalkan kita ingin berada pada suatu posisi, ya masuk aja pada posisi yang memang secara risiko itu rendah. Ya. Risiko rendah supaya apa? Supaya tidak memungkinkan terjadinya kegagalan akibat risiko. Nah, untuk melakukan semua aktivitas dalam pengelolaan keuangan tadi, maka kita membutuhkan way of thinking, ya. Cara berpikir. Cara berpikir dalam pengelolaan keuangan itu biasanya didasari oleh prinsip-prinsip keuangan. Ya, pengertiannya seperti itu, yaitu himpunan pendapat-pendapat yang fundamental yang membentuk dasar untuk teori keuangan dan digunakan untuk melakukan pembuatan keputusan keuangan. Ada beberapa prinsip keuangan. Yang pertama adalah shape interest behavior, ya. Yang kedua adalah risk aversion, yang ketiga adalah diversification, yang keempat adalah to shed transaction, yang kelima adalah incremental benefit, yang keenam adalah signating, yang ketujuh capital market efficiency, kedelapan risk return trade off, yang kesembilan adalah option, dan terakhir adalah time value of money. Orang yang sing basa Jawa ngono to, Pak. Mboten enten. Ya, karena memang teori keuangan itu belum ada yang dipublish oleh orang Jawa. Nggak tahu kalau kalian nanti punya teori baru kemudian kalian publish. Ya, silahkan. Nanti bahasanya malah Jawa. Tapi karena memang keuangan itu lebih banyak dipengaruhi oleh budaya asing, budaya barat, maka ya kontekstual dari teorinya juga pakai bahasa sono gitu ya. Tapi tetap bisa di-Indonesiakan ya. Kita bahas satu persatu lah. Apa itu self-interest behavior? Ya, self-interest behavior itu perilaku untuk mengutamakan dirinya sendiri. Ya. People act in their own self-interest. Jadi orang itu akan cenderung melakukan sesuatu yang menurut dirinya itu menguntungkan. Ya, orang untungnya ternyata apa dilakoni. Nah, apalagi kalau kita dari awal sudah memposisikan uang itu sebagai sebuah sarana untuk menghasilkan keuntungan. Ya, ya terus kalau memang nggak menghasilkan keuntungan, ya sudah di sosial, di lembaga sosial aja ditasarufkan, dimasukkan aja ke lazismu, misal ditasarufkan, maka nanti keuntungannya adalah keuntungan akhirat. Tapi kan kita tidak hanya bisa bicara begitu aja. Next semester nanti kita akan bahas
akuntansi syariah ya. Saya akan cerita banyak hal terkait dengan keuntungan akhirat. Nah, tapi kan secara prinsip kita tidak bisa hanya berpikir di satu sisi, hanya hidup di dunia yang dipikir dunia tok. Nah, karena dunia sementara katanya begini. Nanti kan setelah itu akhirat. Nah, terus kalau nanti akhirnya nyepak ini kapan? Kalau sudah mati, ya telat kan begitu. Nah, oleh karena itu kan harus imbang antara dunia wal akhirat. Sehingga keuntungan di situ adalah keuntungan untuk dua sisi. Ya. Tetapi pada prinsipnya tetap keuntungan yang menjadi orientasi. Karena memang didasari oleh self-interest pihak-pihak. Yang kedua adalah reversion. Ya. When is else equal, prefer higher return and lower risk. Ya. Dengan asumsi segala sesuatunya itu stabil, ya orang itu cenderung untuk berpikir terkait dengan higher return, ya, keuntungan yang besar dengan lower risk, risiko yang rendah. Jadi iso kan ngono toh. Gimana caranya risikonya kecil tapi untungnya gede? Bicaranya kerja sih orang tak mikir tapi hasilnya oke. Napa enten, Pak? Nah, sekarang bukan masalah ada atau tidak. Sekarang adalah masalahnya apakah kita mampu untuk masuk ke kondisi seperti itu atau tidak tanpa harus menunggu. Berarti kita harus apa? Harus menciptakan. Kalau menunggu itu berarti kan yo jelek enek sing nyetak nih gitu. Kalau enek sing nyetak nih kalah kalau set interest behavior itu dia DWC gitu kan. Ya, tinggal DWC. Kalian kan nomor sekian kalau bagian. Kayak turah, kayak isi, ya, kayak sisa. Nah, dan supaya enggak gitu gimana? Ya harus cetakin sendiri, ya mikir gitu ya. Gak apa-apa mikirnya di awal, terus setelah itu nanti kita bisa landai dalam berpikirnya. Makanya kita sebut when it's all it is equal. Jadi ketika segala sesuatunya itu sudah stabil. Nah, maka baru akan tercipta high return dan lower risk. Ya, karena memang risk aversion itu nanti akan mencoba mengcompare antara risk dan return. Walaupun secara sunatullahnya ya ketika risknya itu tinggi, returnnya juga tinggi, ketika risknya rendah ya returnnya juga rendah. Sunatullahnya begitu. Tapi sekarang kita coba gabungkan. Dulu orang nggak pernah bisa mikir kalau air itu bisa mengalir dari bawah ke atas. Kenapa? Karena memang sunatullahnya dari atas ke bawah. Tapi kalau sekarang mau kemana pun bisa yang namanya air kan. Mau bawah ke atas, mau dibawa ke samping, mau ke kanan, mau ke bawah, lebih dalam. Nah, tetap bisa. Karena orang sudah mulai bisa menciptakan cara. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah diversification. Diversification is beneficial. Prinsip ini mengajarkan bahwa tindakan diversifikasi adalah menguntungkan karena dapat meningkatkan rasio antara keuntungan dan risiko. Tadi kita membandingkan. Kalau kita bicara rasio berarti kita membandingkan antara jumlah keuntungan dengan risikonya. Karena kalau kita itu tidak membandingkan, maka nanti kita tidak bisa membuat sebuah penyesuaian. Kita nggak akan bisa mengurangi risiko kalau kita tidak membandingkan dengan keuntungan atas risiko itu. Dan sebaliknya, kita tidak bisa mengatakan sebuah keuntungan atau risiko tanpa kita mengetahui berapa besar risikonya. Nah, maka keduanya harus tahu dulu. Kalau keduanya sudah diketahui, maka nanti kita bisa compare. Nah, disitulah nanti kita bisa mencoba mengurangi risiko, tetapi tidak mengurangi risk, tidak mengurangi return. Atau kalau bisa mengurangi risiko, tetapi returnnya bisa dinaikin. Nah, bicara nih, nah itu di situ. Dulu orang ketika dagang, ya kan, terus kemudian nggak boleh ketemu sama orang, ya bingung. Nah, terus piye dagang orang ketemu karo wong tuku terus piye? Ya. Akhirnya apa? Akhirnya segala sesuatu yang menyebabkan tidak bisa ketemu itu jadi masalah besar. Malam itu jadi masalah besar. Kenapa? Ya orang sudah nggak bisa ketemu. Oh, normalnya ketemu itu siang. Lah kenapa kok siang? Ya karena bukanya tokonya ya siang. Malam ya kastes kok ya capek istirahat. Sehingga kalau malam gimana? Ya tidur. Nggak bisa ngelayani. Masalah kan? Ya kalau begitu toko bukanya berapa jam? Ya 8 jam lah.
Nah, kalau 8 jam berapa keuntungannya? Berapa biayanya? Oke, nanti. Nah, akhirnya ya terlepas dari sifat serakahnya orang ya. Akhirnya kan berpikir lebih jauh. Lek ngono kan apa namanya? Kalau jamnya itu ditambah, kita bisa menambah potensi pendapatan dong. Misalkan kita buka sampai 24 jam. Nah, nah siapa sing nunggu? 24 jam kan berarti shift, ada 3 shift. Nah, bayarnya oke. Nah, dia caranya buka 24 jam tetapi shiftnya cuma satu. Yang lain mesin. Nah, akhirnya orang berlomba-lomba menciptakan mesin. Maka mesin inilah akhirnya yang stay untuk melakukan di mana orang lagi istirahat. Tapi tetap jalan. Ya kan? Tetap jalan. Nah, sehingga segala sesuatunya bisa sehingga risknya bisa kita kurangi. Ya, karena kita tidak perlu gaji 2 shift tambahan. Kita tidak perlu harus memantau selamanya, nggak pernah tidur. Gitu. Kita nggak perlu melayani dengan kondisi seperti kita bertatap muka. Nah, oleh karena itu artinya muncullah beberapa hal yang menyebabkan malam di mana orang nggak bisa ketemu itu bukan lagi menjadi halangan. Ya, termasuk jarak. Kalau dulu, waduh, jaraknya jauh, terus saya tak nyari yang dekat aja supaya bisa datang, supaya bisa melihat, supaya bisa langsung transaksi. Ya kalau sekarang kan nggak penting yang namanya jarak itu, ya kan? Nah, malah yang dekat itu malah sering nggak ketahuan, tahunya malah yang jauh. Nah, inilah yang disebut dengan nama diversification, di mana ketika kita itu lemah di satu sisi, maka ada sisi lain yang harus kuat. Ya. Oleh karena itulah nanti ketika kondisi lemah itu menyebabkan apa yang kita peroleh itu turun, bisa tertutup oleh kondisi yang lain yang sedang mengalami kenaikan. Itu namanya diversifikasi. Kemudian terkait transaction. Dua sisi, two side transaksi. Jadi transaksi dua sisi. Artinya apa? Ya namanya transaksi itu ya pasti dua sisi. Cuman dua sisi yang harus saling bisa memahami posisi masing-masing. Jadi yang sulit. Kadang kita menganggap yang namanya kompetitor itu adalah risiko. Ya kan? Wah, ini kompetitor. Rasa dewe, berbagi, bersaing, rayahan. Nah, akhirnya segala cara dipakai untuk menyingkirkan yang namanya kompetitor. Nah, disinilah akhirnya awal dari terjadinya risiko. Karena apa? Urung apa-apa kita sudah musuhan sama orang. Kan? Nah, itu kan risiko. Ya kenapa kok kita tidak mengajak yang namanya kompetitor itu kerja bersama? Orang yang namanya kompetitor itu punya usaha yang sama. Ya kan? Punya cara berpikir yang sama. Punya pengelolaan yang sama. Hampir semuanya sama. Nah, kenapa kok nggak diajak bekerja sama? Anggaplah kompetitor itu teman seperjalanan. Ya, bukan musuh. Nah, sehingga ketika kita bicara seperti itu, maka kita bisa memperbesar diri tanpa kita harus mengeluarkan tambahan modal, yaitu dengan apa? Bekerja sama. Nah, demikian pula dengan misalkan kita bertransaksi dengan lawan transaksi kita. Maka, untuk bisa bertransaksi yang menyenangkan, ya, transaksi yang baik kan itu transaksi yang menyenangkan, maka kita harus tahu apa kesenangan pihak yang kita ajak transaksi. Sehingga kita berpikir bukan berdasarkan apa yang bisa kita pikirkan, tetapi kita berpikir berdasarkan apa yang ingin dicari oleh orang yang mau beli tadi. Ya kalau kita hanya berpikir apa yang bisa kita pikirkan, apa yang bisa kita lakukan, ya wes, ya lek digulai uang, lek orang, berarti kita menunggu. Iya kan? Menunggu sampai enek uang sing goleki kaya iki. Itu resiko baru kalau menunggu itu. Nah, di sini. Jadi kita coba eliminasi waktu tunggu. Dengan cara apa? Dengan cara kita paham apa yang dicari oleh orang-orang itu. Sehingga kita bisa menawarkan ke mereka, Pak, jangan butuh ini kan? Iya, saya punya. Monggo, silakan. Selesai. Ya. Nah,
Ini yang disebut dengan tuntai transaction. Orang kok egois kemudian ya butuh ya genre ini. Untuk kuat era glemor. Nah, habis kalau kita berpikir seperti itu saat ini. Ya, customer is a king. Ya. Nah, ini yang harus kita pikir. Kemudian yang berikutnya adalah prinsip incremental benefit. Incremental itu tambahan. Jadi benefit tambahan. Artinya gini, ya kembali lagi ke sikap serakahnya orang sebenarnya ya. Cuman serakah yang baik. Gitu. Serakah yang baik itu serakah yang bisa dijelaskan dengan logika dan akal pikiran sehat. Bukan karena nafsu. Nah, disinilah kemudian kita bicara terkait dengan financial decision. Karena apa? Karena harusnya financial decision itu based from incremental benefit. Jadi keputusan keuangan itu berdasarkan dari keuntungan tambahan yang harusnya kita peroleh. Terus aku oleh apa tadi? Ya, yang di depan saya sebut tadi prinsipnya. Terus aku oleh apa? Nah, sehingga ketika kita mau mengajak orang, kita juga tahu bahwa orang itu ingin memperoleh keuntungan dengan apa yang kita ajak, dan karena kita mengajak, maka kita sangat tahu nanti untungnya bagi kita. Nah, jangan sampai melakukan sesuatu aktivitas tanpa kita sadari dulu keuntungannya masing-masing. Tukaran di tengah-tengah biasanya dengan Wiko. Nah, seperti itu. Oleh karena itu, walaupun core bisnis kita katakanlah adalah jasa, ya, tapi supaya mendapatkan incremental benefit, bisa aja nanti kita misalkan membuka jasa lain yang ada relevansinya dengan jasa kita. Nih, sehingga kita masukkan ke dalam produk jasa yang menjadi kelolaan kita. Salon misalnya. Salon itu usahanya apa? Yang membuat orang lain tampak cantik, tampak rapi, tampak elegan. Nah, sing marai elegan apa? Sementara ini mungkin rambut gitu ya. Jadi potong rambut, salon potong rambut. Apa kok cuma potong rambut toh? Kembangkan. Mungkin jasa facial, kembangkan lagi jasa perawatan. Nah, sehingga pengembangan itu sebenarnya adalah ada relevansinya dengan core bisnisnya. Ya, tetap pecahan dari core bisnisnya, tapi menjadi sebuah incremental benefit bagi pengelolanya. Satu kali mendayung, ya 2-3 pulau terlampaui ya, paribasanya kan gitu. Nah, ya kita pikirkan di situ. Apa ya sing marai iso dari duit meneh? Kalau ini antri rame, misalkan ya, rame po. Banyak orang nunggu di situ. Nunggu itu kan suatu pekerjaan yang paling membosankan. Berarti masalahnya di bosan. Tapi caranya menyelesaikan masalah kebosanan itu. Nah, carilah hal-hal yang membuat orang itu tidak bosan ketika menunggu. Ya kan nggak tahu Pak, ya kalau nggak tahu ya tanya. Ya, bikin aja angket, piye ngono, terus kemudian taruh di situ. Oh, pengen lihat Netflix, bisa. Ya kalau begitu kita beli TV agak gede, langganan Netflix, nah sambil nunggu bisa lihat film Netflix. Ya, kasih jadwal. Kalau kalian datang hari Senin, nanti filmnya genrenya ini. Nah, jam sekian sampai jam sekian, jam sekian sampai jam sekian nanti genrenya musik. Ya, jam sekian sampai sekian drakor. Nah, tergantung datangnya itu yang suka drakor di jam berapa, yang suka musik di jam berapa. Ya, itu kira-kira ya. Atau yang lain, monggo lah. Yang penting itu menjadi sebuah incremental benefit. Kemudian yang berikutnya adalah signating. Ya, signating itu kata dasarnya signo. Ya, signo itu tondo, ya, pertanda. Action convey information. Jadi setiap tindakan itu pasti memberi sebuah informasi jika kita jeli untuk menangkapnya. Ya, kita jeli untuk menangkapnya. Setiap action pasti menimbulkan reaksi. Nah, kan gitu kalau hukum fisika. Nah, sekarang kita jeli aja. Kayak tadi, actionnya apa? Jenuh. Actionnya adalah menunggu. Actionnya adalah boring. Ya. Terus, nyapa? Apa tetap nawai? Yo, tetap ini nunggu bang nggak ada. Ini yang salah. Atau orang Jawa lah ngono toh. Gah mikir ngono wis payu nyapa tetap mikir apa.
Ya iya itu tadi benefit, orientasinya benefit. Ya benefit ada dua sisi, di dunia wal akhirat. Ya minimal kalau di dunia nggak kena, akhiratnya kena gitu loh. Nah, karena biar Allah nanti yang akan mengganti. Nah, di sini yang harus kita pikir sebenarnya. Ya. Nah, sehingga kita mencari tanda-tanda signal-signal itu dari setiap aktivitas. Kalau nggak bisa membaca, ya langsung tanya, udah selesai. Kembangkan lagi, kembangkan lagi, kembangkan lagi. Sehingga kita buat konsep bahwa datang ke tempat kita itu menyenangkan dulu. Senang sih lah. Ya, senang kan kangen biasanya. Nah, kangen teko meneh. Ya, kangen teko meneh. Tuku ratuku pokoknya teko. Nah, gue lagi teko kan kada dikasih iming-iming, ya, kasih penawaran. Nah, dengan memberi penawaran kan artinya kita bisa menyelami karakter. Oh, kayak goyah lek ditawari ngene iki. Kayak goyah lek ditawari ngene iki. Nah, itu. Jadi ketika kita mampu membaca karakter, kemudian kita masuk untuk penawaran masing-masing, nah kayak goyah biasanya kayak diskon. Kasih diskon. Ya. Kayak goyah lek dikasih pembayaran berjangka. Kasihlah pembayaran berjangka. Kayak goyah lek kayak bonus. Ya, kayak goyah lek kayak senyuman. Nah, macam-macam. Nah, disitulah cek capital market efficiency. Ya, capital market efficient, di mana setiap pasar modal itu sebenarnya berawal dari sebuah asumsi bahwa apa yang dijalankan itu kan baik-baik saja. Yang disebut baik-baik saja itu ya informasi yang ada di situ itu selalu bisa kita update, ada informasi baru yang nanti bisa kita gunakan untuk mengambil valuation ya dan mengambil decision keputusan. Nah, karena itu ada beberapa metode nanti yang bisa kita pakai untuk memastikan bahwa data yang kita baca itu menunjukkan informasi yang baik-baik saja. Ini ada hitungan dowo saja nih ya. Ya sudahlah nanti lain waktu kita bahas kalau pas masuk ke materi ini. Ya walaupun masih sederhana dulu, saya nggak akan bahas yang susah-susah. Bengi, malam minggu, mikir susah. Besok nggak kuliah. Oke, terus lanjut. Ya, kita bicara tentang prinsip risk return trade off. Ya. Risk return. Nah, sebenarnya tadi sama bahwa yang namanya hidup itu pasti ada dua hal ini yang akan menimpa kita. Kalau kita berharap return pasti ada risk. Tergantung sekarang return yang tinggi atau return yang rendah, maka akan menyesuaikan risknya juga. Tetapi supaya nanti kita bisa membalancekan, minimal membalancekan dulu sebelum kita bisa mengubah ke situasi yang berlawanan lagi. Minimal kita bisa membalancekan. Maka kita trade off, kita tukarkan yang namanya risk and return. Risk is a trade off between risk and return. Ya. Orang itu menyukai keuntungan tinggi dengan risiko rendah atau dikenal dengan prinsip risk aversion. Ya. Tetapi kondisinya yang terjadi adalah high return, low risk, ya, itu tidak akan tercapai karena semua orang menginginkan ya, self interest behavior tadi. Wong kabeh pengen untung kanggo dhewe kok. Jarang sih kemudian mikir kemudian untungnya koncone. Nah, oleh karena itu maka kita harus sadar dulu bahwa high risk, high return, low return, always low risk. Nah, sekarang kita trade off kan biar minimal balance dulu antara risk dan return-nya. Kalau risk-nya setinggi itu, maka kita harus pastikan return yang seperti apa. Nah, seperti itu. Nanti kita akan bahas juga sendiri. Kemudian prinsip option. Ya, option is valuable. Option itu pilihan. Ya. Pilihan berdasarkan dari turunan berbagai macam objek. Ya, maka disebut dengan nama derivative security. Nah, derivative security itu pasti penuh risiko karena turunan. Sudah tahu belum derivative security itu apa? Security itu bukan satpam loh ya. Sekuritas ya. Sekuritas itu instrumen pasar modal. Ya, pasar modal yang mana instrumennya itu diderivasi panjang. Ya, derivasi pendeknya dulu aja lah. Katakanlah A itu utang pada B. Maaf ya, saya ngawang ya. Karena nggak ada papan tulis. Kalau di kelas enak ini saya bisa ngorek-ngorek papan tulis.
A utang sama bank. Ya. Oke, karena A utang sama bank, maka bank pasti minta jaminan sama A. Ya kan? Oke. Jaminannya adalah sertifikat. Maka sertifikat itu dibawa oleh, ketika sertifikat itu dibawa bank, itu dia Pak No, disimpan kan? Biasanya disimpan di brankas. Terus ya sudah sampai lunas, pakai dibalik no. Berarti sertifikat itu tadi kan memang nganggur. Iya, nganggur. Pertama. Kedua, uang yang diutang oleh si A punyanya bank tadi, berarti kan bank nggak bisa pakai karena belum diangsur oleh A, belum dibayar. Kalaupun dibayar kan angsuran. Katakanlah si bank itu tadi diutangi sebesar 1 M. Berarti uang 1 M itu kan nunggu lunas baru bisa lumpuh. Berarti kalau bank itu butuh lagi uang 1 M gimana? Terus sertifikat yang tadi ditaruh di bank itu terus ngapain? Nah, sekarang bisa nggak bank itu kemudian pakai sertifikat itu untuk menghasilkan uang lagi? Nah, maka turunlah ke turunan kedua. Yang pertama tadi janjinya atau akadnya utang piutang dengan jaminan, maka jaminan itu kemudian diakadkan lagi oleh bank menjadi sukuk atau obligasi. Nah, prinsipnya obligasi begitu. Nah, diakadkan lagi ke orang lain. Sehingga orang lain itu nanti membeli yang namanya sukuk atau obligasinya itu, uangnya kan masuk ke bank lagi. Sehingga bank bisa menggunakan uang 1 M yang tadi dibawa A sebelum A menyelesaikan kewajibannya kepada bank. Dengan jaminan yang dimiliki oleh si A. Ya. Kalau sukuk, A-nya itu adalah negara. Banknya adalah Bank Indonesia. Nah, seperti itu. Ya. Itu baru satu turunan. Ya, dikasih. Obligasi dibeli siapa? Dibeli oleh C. Nah, karena dibeli oleh C, ya lewat bank tadi, C buat apa? Kan nggak mungkin itu cuma dibuat tinggi gaya-gayaan gitu kan, nggak. Oh, ganti figura, oh saya jual obligasi, enggak, oh ya sertifikat juga nggak dibawa pulang. Hanya pengakuan aja. Oh, tinggal status. Terus Argiopo. Nah, kan begitu. Nah, kan nggak menguntungkan. Ya, terus ya, menguntungkan. Maka obligasi ditransaksikan lagi ke orang lain. Katakanlah D. Nah, maka si C tadi bertransaksi obligasi hasil dari utang piutangnya A dengan bank tadi ke D, turun lagi ke 2. Dan seterusnya itu masih panjang kalau mau diceritain. Ya itulah disebut dengan nama option. Ya, di situ penuh resiko. Sebab satu aja dia bermasalah, maka yang lain pasti akan bermasalah. Maka biasanya ada istilah yang namanya hedging. Hedging adalah tindakan pengurangan risiko. Ya, nanti ada teorinya lagi itu ya. Nah, sekedar tahu dulu aja deh. Maka itu semuanya ada di dalam sebuah prinsip yang namanya option. Dan yang terakhir adalah prinsip envelopment. Ini seperti kasus uang Rp2.000 yang tadi saya ceritakan. Ya, nilai waktu uang. Bahwa ketika waktu itu masuk ke dalam sebuah nilai uang, maka nilai dari uang itu pasti akan turun seiring bertambahnya waktu. Itu udah rumus. Nah, supaya nilainya tetap gimana? Maka jumlahnya harus bertambah. Ya, maka dikenalah ada yang namanya bunga. Maka uang itu berbunga. Maka bunga itu akan menambah nilai uang karena jumlah uangnya juga bertambah. Ya minimal menyetarakan lah. Minimal kalau nggak nambah nilai ya minimal menyetarakan. Karena ketika waktunya itu bergerak, kondisi normalnya nilainya turun, biar minimal nilainya sama di dalam pergerakan waktu, maka ditambahi dengan Nah, seperti itu prinsip munculnya bunga itu karena seperti itu. Sehingga sebenarnya bunga itu bukan keuntungan. Ya, ya kalaupun ada paling jumlahnya nggak banyak juga. Bunga itu lebih cenderung dipakai untuk penstabilan nilai uang karena uang berjalan pada waktu. Nah, beberapa prinsip ini nanti kita akan bahas beberapa di antaranya seperti envelopment itu ya dua pertemuan yang akan datang insya Allah kita akan bahas dan yang lain juga ya dengan metode-metodenya. Nah, karena apa? Karena dengan membahas metode inilah kita nanti bisa mempunyai cara berpikir untuk menyelesaikan suatu masalah.
Nah, begitu. Oke, lanjut. Yang berikutnya terkait dengan evolusi teori keuangan. Setelah kita bicara metode-metode tadi, harusnya kita berpikir bahwa metode yang segitu banyaknya itu kan nggak mungkin terus begitu aja, gitu kan. Metode itu kan juga akan bergerak, akan berubah karena waktunya berubah juga. Maka muncullah sebuah evolusi teori keuangan. Yang pertama, yang paling sering terjadi adalah ketika kita berada pada transaksional capital market. Ya, di transaksional capital market itu karena melibatkan banyak usaha, banyak orang, dan dimensi waktu yang selalu berubah, maka di situ dikenal dengan nama konsep pasar modal yang sempurna, perfect capital market. Kemudian juga perkara pergerakan arus kasnya. Nah, maka di situ nanti harus ada semacam kebijakan bahwa stimulasi harus tetap diberikan supaya arus kas itu selalu lancar flow-nya. Nah, maka kita kenal dengan nama discounted flow analysis. Kemudian ada teori struktur modal, capital market structure teori, teori dividen teori, teori portofolio, ya, teori penentuan harga, hipotesis pasar efisien, teori agenan, dan banyak sekali teori-teori yang lain. Ini hanya contoh beberapa antaranya. Nah, ini teori sebenarnya ya. Jadi karena ini sifatnya teori, ya just to know dulu aja. Ya, supaya paling tidak kita tahu bahwa keuangan itu bukan hal yang hanya sekedar alat untuk menjembatani proses. Tidak. Ya, not just a tool. Keuangan itu lebih mengarah juga ke science, ya, ke pengetahuan. Ya. Karena apa? Karena kita mampu menghasilkan banyak sekali teori-teori baru yang bahkan sudah sampai berevolusi hanya untuk memberikan sebuah panduan terkait dengan bagaimana pengelolaan itu dilakukan. Nah, oleh karena itu mohon nanti dibaca dulu aja ya, dibaca-baca dulu aja. Tapi mohon maaf karena ini hanya resume ya, jadi akan lebih detail informasinya kalau misalkan nanti ditelusuri lagi di Google atau cari buku-buku sesuai dengan referensi yang saya sampaikan tadi. Ya, tapi ya sekedar tahu dulu aja deh. Nanti pada gilirannya memang membutuhkan teori itu akan saya bahas per masing-masing yang dibutuhkan. Karena apa? Karena kalau kita bahas satu-satu ya midnight nanti selesai. Ya, jadi just know aja nanti itu dibaca-baca dulu. Ya, oke. Okay. Oke, tapi ini strong form, semi strong form, efisiensi pasar, ya. Weak form. Nah, oke, dibaca-baca dulu aja deh. Dan yang terakhir teori keagenan. Oke. Kita belum banyak membahas ini. Kita banyak ke teori aja. Asimetri informasi. Oke, mungkin ada pertanyaan dari materi yang saya sampaikan tadi. Monggo, silakan kalau ada yang ditanyakan. Jangan lupa untuk absensi ya. Absensi kita pakai simtik seperti biasa. Karena banyak yang nggak hadir, maka tolong yang hadir ini absen supaya nanti saya bisa menandai mana yang tidak hadir. Kalau nanti nggak absen, sistem akan close pukul 8.30, ya pukul 20.30 maksudnya ya. Dan tidak bisa melakukan proses absensi lagi. Mumpung masih ada waktu, walaupun kuliah sudah selesai sampai dengan 8:30 masih bisa absen. Tapi usahakan yang absen ya yang hadir saja. Nggak usah kemudian cerita ke yang nggak hadir. Oh, absen ini saya buka, absen wae, nggak usah ikut kuliah Pak Arif. Ya sebenarnya nggak apa-apa kalau bagi Pak Arif, tapi ya eman sebenarnya. Karena semua bayarnya dalam jumlah yang sama, masa oleh kok gitu.
Oke, begitu ya. Kalau nggak ada yang ditanyakan, tadi Mbak Indah mau berdiskusi dengan yang lain terkait dengan apa yang saya sampaikan yang berhubungan dengan penyampaian materi kuliah. Kalau memang memungkinkan bisa setiap seminggu sekali bertemu, alhamdulillah. Nanti biar materi bisa tersampaikan semua. Kalau enggak, ya nanti kita akan memilih beberapa yang urgent. Tapi yang lebih penting lagi, kita sepakati untuk mulai pertemuan berikutnya tetap berada pada hari yang sama atau berganti. Terus kemudian ya diusahakan untuk pertemuan-pertemuan berikutnya nanti bisa lebih banyak yang hadir. Ya tolong teman-temannya yang lain dikabari ya. Atau kalau tidak hadir paling enggak lapor atau izin untuk tidak hadir karena kepentingan tertentu. Supaya absensi karena 20% loh ya, absensi itu nilainya eman-eman lah. Nilai UTS-nya bagus, UAS-nya bagus, tugasnya bagus, hanya gara absensinya jelek aja terus turun karena 20% sama dengan nilai UTS. Ya, eman. Jadi tolong absensinya dipenuhi. Tapi absensi dalam arti ikut kuliah, bukan sekedar masuk simtik kemudian absen gitu ya. Ya janganlah. Oke, mungkin begitu yang bisa kita bahas malam hari ini. Saya tunggu informasinya dari Mbak Indah nanti untuk waktu kuliahnya hari apa, hari ini atau setiap minggu sekali atau 2 minggu sekali, supaya nanti bisa dipakai untuk bahan menentukan progres perkuliahan minggu depan. Terima kasih untuk semuanya. Semoga bermanfaat. Selamat malam, selamat beristirahat. Insya Allah kita ketemu lagi minggu yang akan datang. Kita akhiri dulu kuliah kita malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.